ama tua Anis na tono limang kak jadi titenero kesempatan. Silakan ama tua. Ya kak. Jadi terima kasih, selamat malam untuk ke ama kakari opo alap mulang senare yang gue ngobat tongah blolo. Kami pia masih pagi. Jadi gue kemarin terus terang saja bahwa setelah SD gue sudah keluar dari Lewo untuk melanjutkan sekolah gue SMP, SMA, semua di luar sampai seminari. Dan tetapi gue onok selalu silau. Pengalaman ini berangkat dari kehidupan, prinsip dasar kami secara khusus di Lewo Pau ya. Di Lewo Pau kami memiliki suku Pito. Lalu suku Pito ini bagi dalam Ata Telo sebagai kebelen, Ata Pat sebagai pegawai. Suku Ata kebelen ini dari Lewo Wutung, Lewo Tukang, Lewo Leng. Lalu walaupun hukum adat kami ini mungkin kita angkat toro bahwa tidak secara tertulis, tetapi dalam praktek lain terlalu kuat, peranannya sangat kuat. Jadi Lewo ini kami selalu berprinsip bahwa kita mau ribet ini di atas pemerintah, agama, no adat. Tetapi menurut kami punya keyakinan secara khusus kami Lewo Pau nih, sebelum kami mengenal pemerintah, sebelum kami mengenal agama, kami sudah punya kekuatan di adat nih. Jadi adat nih sebagai agama, adat nih sebagai pemerintah, dan adat nih mempunyai kekuatan hukum yang sangat mengikat. Lalu di atas dasar kekuatan hukum adat nih, kami muripem, kalau yang melang, ada orangnya yang bisa tulak balik untuk kebaikan dan kebaikan kami tingkatkan. Lalu gue mau maring terus terang saja, bahwa walaupun sampai si generasi murid ini, pola pemikiran, konsep, dan mindset kami ini masih berpatokan pada hukum adat kami. Sehingga apapun yang terjadi, kami selalu kembali lagi ke adat. Sekalipun terjadi kesalahan, pemerintah desa atau agama, mari, rai, kami sebagai Atadik Lewo Pau lebih lebih ikut orang-orang tua adat yang memiliki hak atau kebelen atau pegawai yang peheng kami. Kami pakar rakyat yang peheng kami. Jadi pelanggaran atau kebaikan yang kami lakukan selalu kembali dan berpatokan pada asas dan hukum adat kami ini. Sehingga seperti ide miau wahang kain aku nih, bahwa titik mesti kembali lagi ke hukum adat titik, ke kearifan lokal titik yang mungkin saja saat ini sudah terhimpit oleh kehidupan modern. Karena bagaimanapun juga, belum titik kenal agama dan pemerintah, orang tua titik yang nolong ini, nenek moyang titik nolong ini, rakyat sudah memiliki hukum ini secara jelas, walaupun diwariskan tidak secara tertulis, secara lisan, tetapi itu di rakyat onoka. Lalu kembali lagi ke persoalan Lewo Kakang Ari, kami misalnya Lewo Pau Lama Hela dengan Lama Bayung itu kami sebagai Lewo Naik Baya. Gue terus terang saja, gue tidak pernah memiliki pengalaman melihat secara langsung, menyaksikan perang tanding atau di Kerabe Belowokika. Tetapi kami sebagai anak cucu nih, kami selalu peheng koda dari amakam genang kami, bahwa Lewo Telo kani, Lewo Pau Lama Hela, no Lama Bayung nih, sekalipun tabihi hara, resiko dan konsekuensi yang kami terima itu sangat berat. Dan kami sebagai anak cucu ini, kami pegang peheng koda amakam genang nih, aketo, pelali Lewo Papa, ake genong pelati Lewo Papa. Karena konsekuensi dan resikonya sangat berat. Dan ini seperti ketakutan untuk kami wahang tidak pernah membuat hal yang menyakiti atau membunuh sama saudara kami Pelai Lam Hela atau
Beteti lawai ke lama bayung. Ini yang membuat kami merasa kuat, membuat kami merasa aman, damai, untuk musuh hal. Lalu persoalan yang ikan, sorry, ayat belakang, tidak perlu kan selalu terima segala sesuatu itu dengan hati ya. Lalu orang-orang tua titenya itu sangat susah untuk tite ajak rakyat duduk, tobenet, bermusyawarah mencapai kesepakatan bersama. Persoalan ini yang memunculkan ada rasa dengki, marah, dendam dalam hati yang mungkin tidak bisa terluapkan. Tite perale kan kalau tok mari nala, tok mari sampai melukai atau menyakiti hati tite, pasti tite de ita keuha, de ita mea, mau tabe belor, mau tabe tepakor atau dengan kata-kata yang begitu menyakitkan. Pengalaman ini sampai sekarang ini juga gue sebagai atadika Adonara, gue awalnya mengalami kesulitan yang sangat luar biasa ketika beradaptasi dengan orientasi pemikiran mindsetnya orang Eropa dan orang Amerika. Karena ketika tabe mari weket yang nala, gue itu selalu terima dengan hati. Tetapi temara yang orang Eropa, orang Amerika ini, mari pi jam nih, jam waike, setelah melewati jam ini rakyat sudah melupakan. Dan gue ini tetap tahu si ono-ono, bahkan gue mari pekoda ko irahala. Lalu rakyat selalu mari, Yohanes, negaku mau selalu mari kami, mari aku mau selalu pakai ma on. Ya go. Tetapi tite perelawan ini kan terbentuk karakter, jiwa, prinsip hidup tite dari kecil sampai, ini kan tite susah untuk berubah, apalagi tite yang untuk sekolah, apalagi inakat amakat perelawan yang sekolah take. Susah sekali untuk diajak untuk berdialog, diskusi, memecahkan satu persoalan, apalagi hal yang menyinggung, yang bisa membawa kelukaan batin di mereka. Ada rasa dendam, dengki itu terus-menerus berproses, akhirnya mengibatkan rasa balas dendam dengan pembunuhan atau itu tumpah darah itu. Lalu sehingga gue mau mari bahwa kekuatan adat itu sangat berpengaruh besar. Kami perlu selalu mari bahwa kalau untuk Tuhan kan mi anak mengadili tite di akhir nanti ketika tite mati baru nak mengadili. Atau pemerintah kan arah dari luar ini walaupun sampai di pengadilan. Tetapi kami perlu ini selalu yakin bahwa kalau tite tak aku saja yang melanggar hukum adat, mata ya ini mau ketoiro ama kakak ari opalap memariro mata ya di koda, muripet di koda. Kasih karena gue mau mariner minta maaf sudah belakang. Ya. Baik, terima kasih sama Tuhan. Jadi nakune tite rencana juga Pak Camat Pak Yakobus Arakiane di materinya sebetulnya yang sudah disampaikan oleh Romo Anis ini jadi pas Romo Tuhan mau kirinone ama Tuhan mau kirinone ti odemai the pas mana sesuai dengan rencana desain awal diskusi ini. Nage kalau saya mau kirim sama Francisca. Ya. Silakan. Baik, terima kasih malam untuk semuanya amat warga yang hormati. Ada satu soal ketika saya sebagai orang Adonara membicarakan tentang orang Adonara itu di dalam di dalam sanubari itu ada banyak sekali yang bergejolak. Ranembela sih. Ya, jadi begini. Maksud saya bahwa ketika kita misalnya saya sebagai orang Adonara, lalu kita membicarakan tentang kita, maka saya kira kita semua juga akan alami bahwa situasi di dalam batin kita mungkin itu ada muncul beberapa hal yang sulit kita ungkapkan tentang apa itu. Maka hari ini misalnya bagi saya ketika kita omong tentang adat,
tata kelola tentang adat, lalu kita gunakan pendekatan formal negara atau pendekatan apapun yang tidak berlaku pada wilayah itu, pada wilayah adat misalnya, maka saya kira itu kita memaksakan kita memaksakan agar nilai kita itu harus bisa kita upgrade atau kita samaratakan dengan hukum ataupun lembaga-lembaga formal yang ada di negara ini. Bagi saya, ketika kita omong soal adat Adonara, maka kita lepas dulu lah ruang-ruang berbeda, ruang-ruang lain yang kita pernah alami, kita pernah jalani, karena bagaimanapun itu asing bagi hukum adat atau tata adat yang ada di Adonara. Adonara, hukum adatnya atau tata laksana adat yang Inama Gena itu terjadi pada saat saya kira bahwa hukum negara ini belum ada, hukum lain juga tidak ada, dan tidak mengenal hukum lain itu di dalam proses pembentukannya. Apalagi misalnya, saya agak sangat gelisah ketika kita omong soal tata cara penyelesaian sengketa di sana. Kita masuk pada wilayah peradilan yang kemudian kita adopsi dari negara. Ada ruang yang cukup kita abaikan adalah mengapa kita bicara pada wilayah kasus terjadi baru kita bicara, atau kita tegakkan ketika kasus itu terjadi. Proses sengketa, proses dari awal itu kenapa tidak menjadi ruang yang kita ambil, berikan porsi yang luar biasa agar sengketa itu kita selesaikan pada wilayah-wilayah sebelum perang tanding itu diambil. Bagi saya agak saya sama sekali agak tidak seret begitu. Apalagi kita bicara soal hukum negara, ini fakta kita bicara peradilan negara hari ini. Saya kira omong kosong bahwa lembaga peradilan itu bisa kita harapkan bersih dan jujur. Kita omong sampai terbentuknya KPK, itu juga karena lembaga penegak hukum di Indonesia juga gagal. Apalagi kalau kita bicara soal kasus pembunuhan perang tanding menggunakan logika peradilan negara, ini juga omong kosong bagi saya, minta maaf, itu omong kosong. Konflik yang terjadi dan dampak yang pada perang tanding itu luar biasa kompleks dan lebih dahsyat ketimbang kita bicara hari ini fakta hasil pengadilan Indonesia. Omong soal pencurian saja, hukum bisa dibeli. Terakhir kasus saya misalnya, pra-peradilan, saya menggugat kepolisian Republik Indonesia di Larantuka bersama kawan Lambert sebagai pengacara kami dan Ade Hali. Kata orang itu datang lalu mendampingi saya. Kita lihat saja ruang pra-peradilan yang bagi saya sangat sederhana itu saja mampu kok diutak-atik, mampu direkayasa. Pada saat kita pendaftaran saya 2 hari baru bisa dikabulkan setelah kita sedikit banyak memberikan perlawanan. Minta maaf agak lebih waktunya. Tapi saya mau katakan begini bahwa omong soal sengketa di Adonara, maka saya kira bahwa nilai-nilai yang ada di Adonara sana itu juga telah ada, tapi mampukah kita menggali, menemukan bagi saya kebenaran penemuan atau bukan pencarian, tapi penemuan kita terhadap nilai-nilai itu yang sesuai dan tepat untuk menyelesaikan problem sengketa yang ada di Adonara. Hari ini saya galau sekali kalau kita omong soal sengketa, soal tanah di Adonara dengan menggunakan logika hukum adat di sana itu, lalu kita pakai dengan rumusan-rumusan dari negara ini, pra-peradilan formil. Omong soal hal sepele saja bukan terkait dengan misalnya kasus sederhana pencemaran nama baik saja
lembaga penegak hukum main gila, kan gitu, mampu main lah, membayar satu dan yang lain. Jadi bagi saya ngomong adat, dengan cara memasukkan paksa peradilan, antara cara peradilan formil ke dalam penyelesaian sengketa adat atau tanah apa yang dia di Wadenara, maka ya sama saja kita harap korupsi di Indonesia ini akan selesai atau tidak ada sama sekali. Kita dengan berharap bahwa KPK itu akan kita bentuk sampai ke desa gitu. Bagi saya ya tindakan tepat dengan memasukkan cara saya yang tepat sesuai dengan konteksnya, situasi sosiologi budaya masyarakat kita, rasanya lebih tepat. Terima kasih banyak, kurang lebihnya demikian. Jadi sama Pras memberikan bobot terhadap arti penting lembaga adat nih. Perhatian ke situ perlu diberikan lebih besar lagi. Tapi tentu tanpa menghilangkan agenda titik terhadap peradilan modernnya, karena mau tidak mau, Tapi ta'aro aku, kira-kira mana lah. Nah, naga ne senukan ne, ama Sipri, silakan. Mau alang mute. Ya, terima kasih. Sangat menarik. Gue ya sangat senang terlibat dan ikut malam ini. Walaupun sesi pertama dan kedua gue dorehal, tapi mudah-mudahan apa yang Ama Anton tadi sampaikan soal dua PR besar Titen, integritas lembaga peradilan, mulai dari ya pokoknya semua orang yang terlibat dalam hukum, dan soal revitalisasi lembaga adat. Gue mulai dengan pertanyaan, kenapa Tite harus memaksakan diri seperti yang Nana Frans tadi bilang, kenapa Tite harus memaksakan diri untuk membawa ini ke lembaga peradilan negara? Poinnya adalah kalau misalnya si tingkat desa atau dalam lembaga adat ini Tite memenuhi unsur-unsur tadi yang seperti yang sudah disampaikan, soal kepercayaan, soal keadilan, soal kebenaran, soal keharmonisan. Kalau ta'arogo di tingkat desa, di tingkat adat, di tingkat lembaga peradilan adat, otomatis Tite tidak membuang energi yang lebih banyak untuk masuk ke lembaga peradilan negara yang dengan segala macam persoalan yang juga tidak akan mudah. Sementara pada saat yang sama masyarakat di Indurain dengan latar belakang mereka akan daripada beluk waktu, beluk doi dengan berbagai macam prosedural birokratis yang berbelit-belit, yang panjang, yang memakan waktu, ya mereka akan mengambil langkah ya daripada mending taruh si Maona. Lalu ya soal perang tanding ini Tite akan reproduksi lagi karena apa? Kalau misalnya Tite lembaga peradilan entah negara atau adat ini tidak memberi rasa adil, tidak memberi mereka kebenaran yang hakiki, tidak membuat keharmonisan, ya Tite akan tetap berputar dengan persoalan-persoalan ini lagi gitu. Menurut gue yang paling penting sekarang yang mesti dipikirkan serius adalah gimana caranya supaya tidak membuat ini keluar, kita keep di dalam atau di dalam tingkat desa, tetapi semua unsur yang memberi rasa keadilan, yang memberi rasa kedamaian, yang memberi keharmonisan, itu terjawab. Karena Tite tidak berjudi bahwa kalau misalnya Tite taruh, walaupun benar Tite menjadi bagian dari dan negara harus hadir dalam setiap konflik yang Tite alami, tapi kalau misalnya kehadiran negara itu menjadi persoalan baru, ya lalu Tite tetap berputar di masalahnya. Tite tidak akan kemana-mana gitu. Itu yang menurut gue
mesti dipikirkan serius supaya apapun draftnya yang tadi sama Pemedan sudah sampaikan, sama Tubahelan sudah sampaikan, sama Wetan sudah sampaikan, William sudah sampaikan, itu bisa masuk ke lembaga apapun namanya yang di tingkat pertama tadi. Kalau misalnya tidak taruh go sini mihita, otomatis energinya akan tidak terbuang percuma untuk ke hal-hal lain gitu, ke peradilan. Nah, kalau misalnya Tite di tingkat desa ini saja Tite tidak cukup untuk memberi kepercayaan soal rasa adil, apalagi Tite mau menaikkan sampai ke MA yang otomatis Tite berbicara soal doi. Makanya gue sepakat dengan apa yang tadi Ama Hendrikus Ara sampaikan. Kami Muhammad Alap ini mau baca tulis di Deina doi ditake, ya alternatif yang kami yakini paling memberi rasa adil dan benar, yaitu ya Tubag Belo. Itu kira-kira. Terima kasih ya. Oke. Jadi terima kasih ya karena matukan ani. Kanton gue tahu. Anak yang Pak Kanton, anak yang terakhir itu siapa Kanton gue namanya? tahu Kanton. Pak Mat Nage Hekumuni. Gue tahu Kanton. Oke. Kanton. Yo Amamat Heku silakan. Ranam kan itu molo. Amamat menyusul. Go Heku. Oke, selamat malam. KB Kakak, KB Amag, KB Diari Kuangkai, Gohungemba Tongablolo. Sebenarnya persoalan ini dari awal itu sederhana. Kita dari bus ini nong kasak tu ne meni. He kunange noiro nai pilih kosa. Kosa dulu tu weli adonara. Kosa aku kena bisa weli adonara. Ini yang kita lakukan Firmani, bahwa kita tak adonara melane yang puput si orang kepaya mari ini. Tapi dengan tak onet bahwa tak lebone melanai. Tapi kita juga harus berpikir bahwa kejadian prai lebone kadang-kadang juga bukan kakak amat prai lebo, tapi orang-orang yang levelnya pendidikan lebih tinggi yang ikut berperan di dalam sana. Itu yang menjadi problemnya. Jadi, gue kedeneng kasak tuh ke anakune, jadi hama-hama jawab, mungkin amak dokter terlokai yang bisa menjawab itu bahwa kosa aku kena bisa noveli no adonara. Itu aja dari gue. Selamat malam. Malam baik untuk Kanton. Terima kasih Amamat. Oke. Kurang silakan. Dion. Ya. Baik, selamat malam. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya sangat berbangga sekali karena bisa terlibat dalam sebuah diskusi yang sangat luar biasa ini. Jadi yang pertama, gue sepakat dengan tadi pendapat dari Abang Saf atau Soge yang kemudian juga diperkuat oleh pernyataan dari Pak Dr. John Tubahelan bahwa penyelesaian konflik di Adonara alangkah lebih bijaknya jika dikembalikan atau diselesaikan secara pendekatan adat juga begitu. Itu poin pertama. Terus poin yang kedua tentang wacana pembentukan lembaga adat di Adonara, gue juga cukup tertarik. Hanya ada beberapa pertanyaan yang cukup menggelitik apabila wacana ini kita konkretkan. Yang pertama, jika lembaga adat itu harus dibentuk, maka pertanyaannya siapa yang berhak duduk dalam struktur lembaga adat itu? Yang kedua, bagaimana legitimasi secara adat untuk pembentukan lembaga adat itu? Kenapa? Karena berdasarkan kondisi Prelewo, karakteristik rumpun adat di setiap desa atau daerah itu berada pada latar yang cukup kompleks dan dinamis. Sehingga jika persoalan ini tidak diletakkan dalam posisi yang pas, itu juga nanti akan membias. Sehingga aku pikir wacana pembentukan lembaga adat baik, cuman perlu ada kajian yang cukup mendalam supaya
Karena dalam tataran intelektual kita bisa berdiskusi seperti ini, cuman ketika diskusi ini ditempatkan kepada ranah yang lebih sempit, terutama di masyarakat, itu akan menemukan banyak benturan di sana. Apakah ini juga perlu kita melakukan forecasting atau peramalan terlebih dahulu untuk bagaimana nanti implementasinya. Terus yang kedua, gue sedikit mengkritisi posisi daripada pemerintah Kabupaten Flores Timur ya. Artinya dalam dua dekade terakhir, pasca perang di Adonara itu pemerintah kita, terutama pemerintah Kabupaten Flores Timur, menempatkan posisinya itu lebih kepada penyelesaian lebih kuratif. Tidak ada langkah preventif yang dibuat oleh pemerintah kita. Misalnya apa? Bahwa mereka belum bisa untuk kemudian berpikir bagaimana menghindari konflik dengan cara menyelesaikan persoalan agraria. Sertifikasi lahan pertanian juga belum dibuat sampai dengan hari ini. Kemudian lagi penempatan infrastruktur pendukung untuk mencegah terjadinya konflik dengan penempatan aparat keamanan dan lain sebagainya. Nah, langkah ini saja yang sebenarnya sudah ada di depan mata saja diabaikan. Bagaimana mungkin kita bisa berdiskusi dengan mereka untuk masuk ke ranah yang lebih substansif, yaitu pembentukan lembaga adat. Jadi saya pikir dua hal ini kita perlu diskusikan secara serius supaya nantinya diskusi kita ini benar-benar akan menemukan titik temunya. Seperti itu. Catatan terakhir dari saya ke Anton dan Bapak-Bapak semua bahwa mungkin terlepas out of context daripada pembicaraan kita malam hari ini, tetapi salah satu faktor hari ini kalau dalam pengamatan saya bahwa persoalan konflik di Adonara itu terlebih kepada persoalan himpitnya perekonomian. Mungkin ini sedikit off konteks, tapi karena saya tidak ikuti dua pertemuan sebelumnya, jadi mungkin itu sedikit masukan dari saya. Saya kembalikan, terima kasih. Baik, terima kasih Aman. Heku Muai. Ada Anton, gue mesti simu nih. Gue simu. Ama, Karaman Raman Sabon Tono Limang kan noloi. Nanti cari mau diatur, mau koridor, tapi gue masih mari simu nih. Nak ke arah mana ke? Mau setelah nih? Naik malah. Maalang. Baik, terima kasih untuk narasumber bangkai, Tarik, KPK dan semua teman-teman yang ada di grup. Gue kembalikan ke makalah pemaparan pertama dari Dr. Popo Medan tadi ya. Kemudian saya kaitkan dengan pemaparan dari Dr. John. Jadi sebenarnya yang mau kita buat itu kan kita sepakat mau ke lembaga semi otonom atau lembaga peradilan adat, yang begitu ya. Bahkan aku kemarin ini semuanya sudah bagus, tapi saya hanya kasih masukan supaya begini. Ini seperti tadi terakhir disinggung oleh Ade Dion, mungkin kita juga perlu dengar dari pemerintah kita, terutama Kabupaten Flores Timur, sebenarnya kendala apa sih selama ini kok masalah tanah ini, terutama ini masalah peran pemerintah ini seperti kemarin kebakaran. Begitu ada perang, pemerintah itu bisa turun tangan, datangkanlah BRIMOB untuk mengamankan dan selesai. Dan masalahnya juga sampai sekarang juga tidak pernah tuntas. Mungkin diskusi berikutnya kita perlu libatkan pemerintah, siapa jadi narasumber untuk bisa memberi gambaran kepada kita apa sih kendala yang selama ini dihadapi. Itu satu. Terus kedua, kalau bicara masalah adat, saya sempat singgung, sebelumnya sekitar 10 tahun lalu sudah ada draft perda tentang LPA, Lembaga Pemangku Adat, oleh DPR. Tapi begitu disosialisasikan, kendalanya di situ, seperti disinggung sama Dion tadi, siapa yang jadi tokoh adat di desa yang bersangkutan, itu juga jadi masalah. Makanya perda itu sampai sekarang terbengkelai. Nah, berikut saran saya untuk ke diskusi berikutnya, mungkin kita perlu melibatkan langsung dengan tokoh adat yang benar. Jadi tadi sebenarnya sebelum diskusi ini saya sempat mau nulis karena saya mempertanyakan kapasitasnya Camat Tilebura tadi, Pak J gitu. Saya kenalnya sepintas, tapi kalau posisinya sebagai dia camat, kalau posisi dia berbicara sebagai tokoh adat, saya rasanya belum pas waktunya. Tapi kalau memang kita serius bicara ini dengan melibatkan tokoh adat yang benar, mungkin saatnya diskusi berikutnya kita perlu libatkan mereka, mungkin dibantu dengan adik-adik kita yang bisa menggunakan alat ini untuk biar mereka bisa bicara langsung. Mungkin itu saja. Terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih Kak Rahman. Jadi
asimu sebelum ama wetan miam ama yami ki ama yami ini pikiran ki baru amak mau samun. Silakan Aman. Baik. Terima kasih. Selamat malam untuk kakak Melasnare Wahangkae, KB Ari, KB Amak Wahangkae. Nah, ini memang merupakan saat yang ya, bagi gue sangat berbahagia karena bisa berdiskusi bersama para orang-orang hebat Adonara yang ada grup nih. Kalau mau bicara soal adat, elo yang kita mari no punae mulai dia ada dua inae, gue sepakat dengan sama Rahmana yang terakhir. Coba kita posisikan orang-orang yang betul-betul berwenang di adat. Kalau sila wawahan kayaknya kan no mehene suku, mehene lawo, elo amat tua marino kune si lo paura kalau si kami ada taraneking taramana, ada lobo kota segala macam, ada lobo alata. Mereka ini kita libatkan. Sebab kalau tidak hanya berbicara dengan pikiran pola pikir kita sebagai orang yang berpendidikan, maka bukan tidak mungkin kalau kita akan mendapat benturan. Ini pasti kita dapat benturan. Dan sampai dengan sekarang lembaga pemangku adat tuh yang diwacanakan selama ini tidak pernah ada, itu juga karena seperti itu Ama. Jadi gue pikir coba mungkin jadi PR untuk Tite Wahangkae ke lewuket masing-masing dulu. Bagaimana kita bicara dengan tokoh-tokoh yang ada di lewuket. Nah, setelah itu baru kita sharing lagi. Mungkin asik enak. Terima kasih. Malam baik. Oke. Baik, anak Riak Wahangkae, Opo Alap, Tite Niremani memang harus memiliki perhatian pada keadaan yang sedang ada di luar tanah dan Tite sedang terpanggil ya. Sehingga makan Tite si aporin tapi Tite tahu mati uku gahing, Tite uku taruh melaksana kena kita di luar tanah gere. Dan hampir mendekati pasti kesimpulan yang gue nuk sampaikan bahwa kita sudah mengerucut. Ketika beberapa pemikiran terakhir, ini saya sebut nama saja Yani, Rahman, Dion, saya senang sekali ya. Malah sebelum siapa Rian Tobi tadi lalu itu ada satu lagi sebelumnya, saya senang sekali. Karena yang gue mau sampaikan ini, kecemasannya sebenarnya tidak perlu tersimpan di benak kita. Bahwa ada kecemasan adalah sebuah gambaran bahwa kita ingin menggagas sesuatu yang benar. Maka saya kasih formatnya. Janaran lo tanah tona, tobode ini tidak sekedar kita balik telapak tangan anak. Arik Riak Wahangkae. Nah ini athae beto belutale haengka. Apa di dalamnya kak? Manuk di dalam boko kak? Ahoral hobo. Naga atageniko. Proses ini harus ditelusuri. Karena itu namakannya Tite Priaria. Baru Tite Gria Lotana, Nonuba Nonara. Ini sebuah proses. Dan proses itu sudah mengeksekusi siapakah yang akan berperan di dalam kelembagaan adat di Petrone. Saya respons juga. Tadi ada pembicara sebelumnya di sekolah beton tertakna berdata bukan takna tapi yang kemarin yang muruk harus mani. Kalau di beton kriya mekanan datu tuh menjadi ama ketingatan bemelak lalu di kemarin hani goku bemelak di lewatan nih. Itu yang tidak benar. Kalau kami di dalam gue harus jujur, ketika seseorang ditunjuk sebagai pemangku adat, orang itu ludah saya buang ke dia.
Saya kesian kuda saya dari proses pembentukan lautan. Artinya gue mari bahwa sebenarnya kecemasan ini adalah suatu pikiran yang mengantar tite, hari ngantor. Gue mau agak capek, tapi melang hari. Nah, nanti kita diskusi sama. Karena tite harus telusuri bagaimana lautan atau ini sampai nubah nana. Gue mulai dari belutale hengka, apa ditaruhnya kak, manuk ditaruh kok kak, ditaruh kok. Baru atas ini kok kan. Siapakah yang hadir di proses pembentukan lautan itu? Dia sudah diberikan tugas. Tapi tidak batin atau ada orang aku kok. Sebenarnya tidak sulit. Tidak sulit. Hanya saja dengan kondisi terakhir ini, ketika berbagai keadaan membentuk arogansi dirinya, orang yang tadinya bukan lautan alam menjadi bangsawan. Ini semua akan menjadi masalah. Sehingga pekerjaan Tite Antoni akan menjadi berat ke depan, ialah harus berhadapan dengan tantangan itu. Kita berani tidak? Jadi instrumen yang Tite sedang kerjakan ini akan juga berhadapan dengan masalah umum. Sekarang gue ingin beritahu hampir tidak seluruh tanah makannya kan yang anak atau kebelannya kan selalu mungkin. Berani tidak kita luruskan? Dengan menggunakan referensi saya tadi itu, belutale hengkaang, ahau ditaruh hobo, manuk ditaruh gogo. Baru atak niko. Priang noriana. Naga pai mupu getan taruh melana uku kriya, baru peri nuba ada. Kalau nak ini konstruksi ini tidak telusur, tak lama si lowang ada. Tapi ada sebuah intervensi yang kemudian memproklamasikan diri sebagai bangsawan yang kemudian juga banyak sekali mengganggu lautan. Sekarang berani tidak kita melawan itu dalam pembentukan lembaga adat? Kalau gue katakan saya berani. Saya bisa tunjuk siapa, dan kau perlu. Ini tantangan kita akademisi. Dan kita harus berani melakukan satu penelitian, satu kajian yang kemudian menghasilkan sebuah paparan yang menunjukkan bahwa konstruksi lautan ini tidak hadir seperti orang membalikan telapak tangan. Tidak ada lautannya. Prosesnya panjang, lebar. Dan karena itu kita harus bertanggungjawabkan. Dan oleh karena itulah, maka falsafah orang Adonara ketika kemana saja dia pergi, lautan molo, bodoh. Dan di bingkai itu ada 3 kekuatan yang membingkai kita. Ialah pertama, si umat langau. Isi umat langau tagadoi tidak melala, nihato aneh si suku ya. Suku akan nihan di taat tuahala, lautan non. Tapi sekarang apa? Realita. Perang tanding yang sedang terwujud ini menggambarkan kerapuan apa kemarin nih. Si umalango di tua tahala, suku akan datang akan tapi kuno ya. Kau tutup nabang melak, bukelemu, tapi tidak tahu dia bercermin di mana. Belum lagi sampai ke lautan lebih parah lagi. Dan ini gue hanya memberikan pikiran gue yang untuk mau mengatakan bahwa kecemasan tentang ini ada jalan keluarnya. Tidak telusuri. Sehingga macam terakhir Yami Marinokne, saya setuju. Kita kembali ke lautan masing harus menelusuri. Siapa orang yang ada di mahkamah? Siapa orang yang menjadi pelaksana? Makanya kalau ini contoh nokne, tapi tidak metin batin saja. Tadi kan orang batin saja kalau orang yang hoyane orang yang sudah ditunjuk ke lautan. Karena batin ini ada muatan nilai ditetang jaga mangklana. Supaya binatang-binatang makna keraan tidak ada. Jadi bukan sembarang, apalagi mau molang. Sekarang molang persis Buno Tawang. Punya kepentingan, punya kedunguan. Nah sekarang kita berani tidak ini? Kalau gue kalau molang gue lah.
Apalagi guru ayah ke gulang sekolah ani mola potok ini murah nih. Aduh. Mantap. Setuju. Jadi, anak Guanggere bos. Kai, aman. Jadi kami gurunya kan mari ngane aksam serius bae mau dikelak ki. Tapi paling tidak gue apresiasi semua pembicaraan malam ini dan ternyata terkerucut. Sehingga pertanyaan beberapa pembicara terakhir anak rewangan oleh gue berkesimpulan kita kembali menelusuri sejarah berdirinya Lowotana. Karena ada fenomena begini yang mengganggu nih Arianto. Main beto setelah Lowotana sudah permanen toh. Tapi karena memang ada main beto, ini kan bo pinter toh. Dan mio nih montuan bapak ini memo kalah. Jadi menjaga orang Dengan tuan bapak itu kamu ikir toh. Maka tereksekusi lah orang yang seharusnya. Kami hanya saya lempar saja, gue kembalikan untuk dijawab ke Petang. Terima kasih. Oke. Kanton. Setelah ini ama Hali, gue komentarnya sih bahwa ama kena ralat kesimpulan Eba Uli kak. Kesimpulan main mengerucut kak penalararan itu belah apa nih? Ya toh, mar mengerucut di tebailo nah habodah kak. Tapi kalau bayangkan harus nom pekerjaan untuk menelusuri sejarah, kan raram belah apa uli kak?